Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini baik. Sebelum belajar, kita berdoa ya. Berdoa dipimpin sama Audrey. Silakan Audrey. Bersikap coba tengok kanan kiri kalian, siapa yang tidak sekolah? Ayah, kenapa? Ada yang tahu tidak? Kalau misalnya Ayah sakit, kita doakan ya, semoga Ayah cepat sembuh. Kita sebelum belajar, kita speaking dulu ya. Ibu akan contohin dulu. Misalnya ibu ngomong tepuk satu, kalian tinggal tepuk satu kali. Nah, ketika ibu bilang tepuk dua, ya tepuk dua kali ke kanan, tepuk satu kali ke kanan, ke kiri, kali ya. Terus kalau ibu bilang tepuk tiga, kalian tepuk satu ke sini, ke atas dan ke kiri ya. Tepuk dua kali ke kanan, tepuk lima, kalian tepuk dua kali ke kanan, dua kali ke atas kalian. Ada yang belum paham? Kedua ya, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Pas tepuk lima kalian tepuknya yang kencang ya, yang bukan yang kencang ya. Kalian ya, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Nah, pas tepuk empat kalian tepuk dua kalinya, itu cepet ya, gini. Lagi ya, tepuk empat, tepuk lima,
tiga macam ya, yaitu bertelur atau ovipar, melahirkan atau ovipar, dan bertelur dan melahirkan atau ovipar. Yang pertama, bertelur atau ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur meletakkan telurnya di tempat aman hingga menetas. Nah, biasanya hewan ovipar ini biasanya tidak mempunyai telinga dan tidak menyusui. Nah, contohnya seperti ayam, ikan, dan kupu-kupu. Coba dilihat ya gambarnya. Yang pertama di sana ada telur, terus ada ayam menetas, kemudian ada anak ayam, kemudian ayam dewasa. Begitu. Nah, yang kedua ada melahirkan atau ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan melahirkan akan mengandung anaknya dalam tubuh sampai siap dilahirkan. Nah, biasanya hewan ovipar itu biasanya hewan yang mempunyai telinga dan menyusui. Contohnya seperti kucing, sapi, dan lain-lain. Nah, ketika induk hewan melahirkan anak kucing yang menyerupai induknya. Yang ketiga di sini ada ovipar. Nah, ovipar ini cara reproduksi di mana telur berkembang dan menetas di dalam tubuh induk betina. Kemudian individu baru dilahirkan hidup-hidup. Nah, contohnya seperti kuda laut, ikan pari, ikan meli, dan lain-lain. Nah, Ibu mau ngejelasin tentang cara reproduksi dari kuda laut. Ketika kuda laut betina bertelur, kemudian si telur itu ditaruh di kantong kuda laut jantan. Nah, setelah 28 hari kuda laut jantan kemudian mengeluarkan anak kuda laut. Nah, kalian bisa melihat videonya di YouTube ya, ada biar lengkap. Gimana, udah mengerti? Kalau sudah mengerti, kita lanjut ke yang kedua, yaitu siklus hidup hewan. Nah, dalam siklus hidup hewan ini ada yang namanya metamorfosis. Coba Ibu sama Ernita tolong bacain ya. Ya, dalam metamorfosis ini merupakan perubahan bentuk tubuh hewan dari satu tahap ke tahap lainnya. Nah, metamorfosis ini ada dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama ada metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna itu perubahan bentuk hewan melalui 4 tahap yang berbeda dengan perubahan bentuk yang sangat drastis dan berbeda dari satu tahap ke tahap berikutnya. Nah, contohnya seperti kupu-kupu dan katak. Nah, coba lihat di bukunya ada metamorfosis sempurna. Contoh lainnya ada apa aja? Ada soal, ada apa? Pelat, dan lain-lain ya. Sekarang Ibu mau membahas tentang siklus hidup pada kupu-kupu. Yang pertama ada telur, larva atau ulat, pupa atau kepompong, imago atau kupu-kupu dewasa. Nah, yang pertama yaitu telur. Nah, ketika kupu-kupu betina meletakkan telurnya pada daun, kemudian setelah telur menetas keluarlah larva atau ulat. Nah, kemudian ulat ini akan makan banyak daun dan tumbuh besar. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, setelah cukup besar, ulat akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Di dalam kepompong, ulat akan mengalami perubahan besar. Nah, selang beberapa waktu lama, setelah beberapa waktu, kepompong akan terbuka dan keluarlah kupu-kupu dewasa yang indah. Jadi, anak-anak kalau ada kepompong di batang jangan diganggu ya. Selanjutnya di sini ada metamorfosis sempurna pada katak. Ada telur, bentuk atau cebong, katak kecil, dan katak dewasa. Nah, yang pertama di sini ada telur. Ketika katak betina meletakkan telur di air, biasanya di kolam atau sungai. Coba Ibu tanya, kalian pernah lihat telur katak tidak? Setelah beberapa hari, telur menetas menjadi berbulu atau bercebong. Kemudian, berbulu hidup di air, bernafas dengan insang,
dan makan alga atau sungai. Selanjutnya ada selama proses berwudu, kemudian berwudu itu tubuh, kaki, dan paru-paru, tapi kehilangan lisannya. Maka anak muda keluar dari air dan mulai hidup di darat. Nah, setelah itu anak dewasa telah mencapai ukuran dan bentuk tubuh yang maksimal. Mereka dapat bereproduksi dan memulai siklus hidup baru dengan meletakkan telur. Coba ibu mau tanya, kalau bertelur itu termasuk hewan apa? Opipar atau pipipar atau opopipar? Opipar. Ada opipar. Opipar ya. Oke, selanjutnya di sini ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna ini berbeda dengan metamorfosis sempurna. Kalau metamorfosis sempurna ada 4 tahap. Kalau metamorfosis tidak sempurna ini ada 3 tahap. Nah, jadi perubahannya itu gak sesuai, masih masih mirip sama hidupnya gitu. Contohnya seperti belalang, capung, dan lain-lain. Nah, gambarnya kayak gimana ya? Tahap-tahap metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Yang pertama ada telur, yang kedua nimfa belalang muda, 3 imago atau belalang dewasa. Nah, kayak gini ya, tahap metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Nah, kan metamorfosis tidak sempurna berarti ada 3 tahap. Yang pertama ada telur atau ketika belalang betina bertelur lalu meletakkan telurnya di tanah atau di daun. Nah, yang kedua nimfa atau belalang muda. Nah, setelah telur menetas, belalang nimfa atau belalang muda mirip dengan belalang dewasa, tetapi lebih kecil dan belum memiliki sayap yang sempurna. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu imago atau belalang dewasa. Setelah belalang kami berganti kulit, nimfa akan menjadi belalang dewasa yang memiliki sayap dan siap untuk terbang. Nah, ini ya. Ada telur, ada nimfa, ada menjadi belalang dewasa. Selanjutnya ada tahap-tahap metamorfosis tidak sempurna pada capung. Yang pertama ada telur, terus yang kedua ada nimfa atau capung muda, yang ketiga ada imago atau capung dewasa. Seperti kita lihat ya, ini ada telur. Nah, ketika capung betina meletakkan telur di air, biasanya di kolam atau sungai, danau ya. Telur ini kemudian menetas menjadi nimfa. Nah, kalau di belalang, telurnya disimpan di daun, kalau capung, telurnya disimpan di air. Nah, selanjutnya, nimfa atau capung muda hidup di air, bernafas dengan esam, dan memangsa serangga kecil. Nah, capung ini mengalami beberapa kali berganti kulit atau molting seiring bertumbuhan. Nah, selanjutnya ada imago atau capung dewasa. Nah, ketika nimfa keluar dari air akan berubah menjadi capung dewasa. Capung dewasa memiliki sayap yang kuat dan dapat terbang untuk mencari makanan dan bertelur. Nah, ini metamorfosis tidak sempurna pada capung ya. Telur, nimfa, dan dewasa. Oke, saatnya kita kuis ya. Kuis ini ada 10 pertanyaan. Nah, dalam satu pertanyaan ada 30 detik ya. Jadi kalian harus cepat-cepat bacanya dan menjawabnya ya. Keburu. Sudah siap belum? Siap. Kita jawab sama-sama ya. Ya. Apa nama tahap terakhir dalam siklus hidup? Apa tahap sebelum kupu-kupu dewasa pada kupu-kupu? Apa tahap awal siklus hidup belalang? Apa tahap pertama dalam siklus hidup kupu-kupu? Yang pertama.
Berapa jumlah tahap siklus kupu-kupu? Ya, apa yuk? Telur, ada telur. Apa tahap berikutnya setelah telur pada siklus kata? Udah telur apa kalau dari satu pertanyaan lagi. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna apa? Selanjutnya, keluarkan buku tulis impasnya. Buku tulis ya. Tempelin di sini ya. Nah, terus kalian tulis di sini nama hewannya apa yang kalian dapat, misalnya kupu-kupu. Terus kupu-kupu ini termasuk metamorfosis apa? Misalnya metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Ya, jawab di sini. Terus yang ketiga, cara berkembangnya kupu-kupu apa? Ovipar, vivipar atau ovovivipar ya? Ibu bagikan ya. Jawab dulu ya soalnya. Lihat di sini ya.
ketiga. Yang pertama ada apa? Ovipar. Ovipar itu apa? Betul. Terus ada vivipar. Vivipar apa? Melahirkan. Terus yang ketiga ada ovovivipar. Ya. Terus dalam siklus hidup ada metamorfosis. Metamorfosis itu ada dua apa aja? Coba contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna apa? Kalau metamorfosis tidak sempurna apa? Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Cukup sekian dan terima kasih. Ingat ya, setiap hewan memiliki tahapnya masing-masing yang untuk berkembang. Begitu juga bagi kalian, pasti punya prosesnya masing-masing ya. Nah, maka dari itu kita harus rajin belajar.